Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maba'ad tulab talibat kelas 10 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita kembali. Dan sekarang kita sampai di halaman 112 ya, masih di pembahasan tentang takdir. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiatan. Beriman yaitu mengimani takdir dengan apa yang telah kami gambarkan, kami sifatkan, kami jelaskan. Ya, Syekh Utsaimin kan menjelaskan sebelumnya. Mengimani takdir itu mengimani 4 perkara apa? Ilmu Allah, terus kitabah, terus yang ketiga masyiah. Lalu yang keempat al-khalq, penciptaan kejadian atau yang semisalnya itu. Taib ya. Jadi 4 ini harus bersambung dan urut seperti yang kami contohkan kemarin. Nah, kata Syekh Utsaimin sekarang, mengimani takdir dengan apa yang telah beliau jelaskan ya di atas, itu tidaklah menafikan bahwa hamba itu memiliki kehendak fi af'alihil ikhtiyariyati wa qudratan 'alaiha, dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dia sendiri bisa memilihnya, dan juga tidak menafikan kemampuan hamba itu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi gampangnya begini ya. Kemarin di masalah masyiah sudah kita singgung sedikit ya. Jadi ada orang yang salah persepsi. Dikiranya kalau mengimani takdir itu wis kayak wayang wae. Tahu wayang? Semuanya udah digerakkan oleh Allah. Kita wis pokoknya diem aja, nanti apa? Gerak sendiri. Ini pemahaman yang keliru. Ini disebut dengan Jabariyah. Kelompok Jabariyah yang mereka mengatakan ya kita itu seperti wayang. Ya, semua itu udah digerakkan Allah. Kita nggak punya kehendak. Ini salah paham. Itu salah paham. Ya. Nah, Syekh Utsaimin ingin menjelaskan itu. Ya. Dari dua sisi. Li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala itsbati dzalika. Karena secara syar'i maupun realita menunjukkan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehendak kepada hamba. Kita lihat amma syar'u, secara syar'i. Jadi ini untuk membantah apa? Orang yang mengatakan manusia itu kayak wayang ya. Wis semuanya pokoknya dewis ora enek kehendak sama sekali. Ya, kita bantah yang pertama secara syar'i. Faqad qala Allah Ta'ala fil masyiah. Sungguh Allah telah berfirman tentang masalah kehendak. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Bagi siapa yang berkehendak, siapa yang mau. Ini yang diseru siapa? Hamba kan? Siapa yang mau, maka hendaklah dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Siapa yang mau ya dia berbuat baik, begitu istilahnya. Paham? Berjalan di atas jalan kebaikan. Jadi Allah kan kasih pilihan, ya enggak? Kita itu di dunia itu dikasih kehendak kok sama Allah. Kita di depan kita ada kebaikan, ada kejelekan. Ya enggak? Kerasa enggak? Kerasa kan? Tinggal kita pilih mana. Nah di ayat ini Allah seru, siapa yang pengen baik ya ambillah jalan yang baik, ya enggak? Dan orang jelek pun mereka itu juga melakukan perbuatan jeleknya dengan sadar. Nggih mboten. Orang maling, mohon maaf, orang nyolong, coba dia kalau nggak sengaja, bisa nggak? Wih ada dompet di tas itu, tasnya baru buka, tak ambil, nggak sengaja. Mungkin nggak mungkin, paham? Maka orang yang mau berjalan pada kebaikan atau berjalan pada kejelekan, hakikatnya itu dia milih sendiri. Itulah yang dikatakan Allah memberikan kehendak, paham? Jadi kita bukan kayak wayang, mafhum ya? Taib. Kemudian Allah juga mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum, ya. Datangilah lahan kalian, lahan pertanian kalian dari sisi mana kalian inginkan. Ya mohon maaf ini agak apa? Ini memang syariat Islam, tapi ini memang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin ya, contoh yang terkait dengan apa? Hubungan suami istri. Ya nun sewu apa
Tidak ada kan yang tidak sengaja itu. Nah, begitu aja. Ya, tidak mungkin ada orang tidak sengaja, itu tidak mungkin. Ya, dalam hal seperti itu. Mafhum. Ya. Nah, maka itu menunjukkan hamba memiliki kehendak, paham ya? Memiliki syahwat dan selainnya. Mafhum. Ya, itu contoh kedua. Contoh yang ketiga, waqala fil qudrati. Allah mengatakan tentang kemampuan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya, kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Kehendak manusia itu loh, kita. Ya, ini terkait dengan kita, terkait perbuatan kita. Maka Allah mengatakan tentang apa? Kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan perintahnya di sini. Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan dengarlah dan taatilah. Ya, jadi Allah menggandengkan antara ketaatan pada Allah dengan kemampuan. Ya, pelaksanaan yang lebih detailnya ya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kalian itu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau tidak mampu sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, kalau tidak mampu sholat berdiri dan tidak mampu duduk, sholat dengan berbaring. Itu kita disuruh apa? Intinya kan kita disuruh sholat, paham kan? Tetapi kadang kemampuan kita kok qadarullah ma syaa fa'al, ya, ada yang mungkin sedang sakit, ada dan sebagainya, maka kemampuannya kan kadang berbeda. Ya, kita sehat-sehat saja, alhamdulillah, sholatnya yang ngadeg, sing penak dan sebagainya, yang khusyuk, ya enggak. Tapi ada mungkin orang tua ya, sedang sakit terbaring di rumah sakit, gimana coba? Nah, Allah menyuruh tetap untuk sholat, tetapi sesuai kemampuan, paham ya? Nah, jadi ya, jelas sekali bahwa Allah memberikan kehendak dan kemampuan kepada hamba. Mafhum. Kemudian Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang itu kecuali apa yang mampu ia pikul. Laha makasabat wa alaihi maktasabat. Baginya apa yang telah ia kerjakan, ya, dan atas umat-umat terdahulu apa yang telah mereka kerjakan, ya, pahalanya. Mafhum. Jadi Allah tidak akan memberi beban pada kita kecuali yang bisa kita pikul. Kita dikasih puasa, disuruh puasa sama Allah. Puasanya kan mudah tuh. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Allah tidak menyuruh kita seperti kisah-kisah mitos, ya enggak? Suruh puasa 2 tahun, ada enggak itu? Ya, mitosnya kan ada tuh. Ada apa? Katanya Sunan Kalijogo semedi nunggu apa tongkatnya Sunan Bonang sampai bertahun-tahun, ya, sampai lumutan, masya Allah. Berarti beliau nggak makan, nggak apa, nggak sholat dan sebagainya. Waliyadzubillah. Itu yang salah bukan Sunan Kalijogo dan bukan Sunan Bonangnya. Yang salah yang bikin cerita. Insya Allah kapan-kapan kalau masuk saya jelaskan sejarahnya Wali Songo. Insya Allah Taala. Tunggu tanggal mainnya ya. Tapi lihat ya, Allah nggak nyuruh kita poso sampai seperti itu, sampai berhari-hari, bertahun-tahun bahkan nggak makan, nggak minum, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada hamba seperti itu. Nabi Muhammad aja nggak gitu kok. Nabi Muhammad tuh posonya apa? Ya kayak kita, mungkin lebih panjang dikit kalau di Saudi sana kan. Nah, dari intinya dari sama kaidahnya itu dari apa? Terbitnya matahari sampai apa namanya? Terbenamnya matahari. Ya, mulai dari jelasnya ya ufuk ya, fajar sidik ya, sampai terbenamnya matahari, itu puasa, masalah puasa. Sholat juga sama kan, kita diwajibkan 5 waktu, tidak setiap menit kita suruh sholat, subhanallah ya. Tapi ternyata ada yang masih malas-malasan sholatnya. Nah ini lihat, jadi kita itu diberi kehendak dan diberi kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Jelas kan? Kita sekali lagi ya, kita tidak seperti wayang. Mafhum? Ini secara syar'i. Secara kenyataan, lihat. Fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatun wa qudratun bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Setiap manusia, dia sadar, dia tahu bahwa dia itu memiliki kehendak dan kemampuan. Yang dengan kehendak dan kemampuannya itu, dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya, wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi, dan dia
dengan kemampuan dan juga kehendaknya itu, dia bisa membedakan mana saja perkara yang terjadi karena keinginannya, ya, seperti orang yang berjalan kalmasyi. Ini orang berjalan nih, pengen ndak? Oh, aku berjalan lah, tapi biarlah kayak wayang aja. Nanti nak dijalankan Allah sendiri. Mungkin ndak? Ndak mungkin, ya. Wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irtiash. Dan dia juga bisa membedakan apa yang terjadi tanpa kehendaknya. Contoh seperti gemetar. Gemetar, ya. Kademen tuh apa, kalau kita masuk angin tuh kan sampai menggigil. Menggigil, irtiash itu menggigil, gemetar. Coba antum masuk angin, pengen ndak? Sakit aja nggak pengen, ya nggak? Apalagi antum gemetaran masuk angin, pengen ndak? Nggak ada yang pengen. Jadi kita bisa membedakan dengan kehendak kita dan kemampuan kita. Kita bisa membedakan mana yang termasuk perbuatan yang kita sengaja dan mana yang tidak kita sengaja. Paham kan? Nah, itulah, ya, kenyataannya. Lakin masyiatal abdi, ya, lihat ini, gandengkannya dengan hamba punya kehendak, Allah punya kehendak. Gandengnya di sini nih. Lakin masyiatal abdi wa qudratahu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Kan tetapi kehendak hamba dan kemampuan hamba itu akan terjadi bi masyiatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan kemampuan Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, liman sya'a minkum an yastaqim. Siapa yang berkehendak dari kalian agar dia itu istiqomah, agar dia berjalan di jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, akhir surat At-Takwir. Dan tidaklah mereka, yaitu kita ini, tidaklah hamba itu berkehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Ya, maksudnya bagaimana? Sudah saya singgung kemarin, ya. Ya. Jadi kita kan, ini saya kasih contoh aja dengan kepleset kemarin, seperti kemarin. Kita kan pengen jalan tuh, ya enggak? Berarti ini kehendak siapa? Wa ma tasyaun, ini kehendak kita. Paham? Kita pengen jalan 100 meter. Ya. Kemarin saya contohkan lari. Ya wis, kembali lari. Kita pengen lari 100 meter. Kita kan pengen tuh. Tapi ternyata baru 50 meter kepleset. Ya, paham? Berarti keinginan kita tidak sampai. Kenapa? Karena Allah menakdirkan kita hanya bisa sampai 50 meter. Paham? Ya, kemarin juga saya contohkan pesawat Sriwijaya Air, ya kan. Pengennya dari Jakarta sampai Pontianak. Qadarullah baru sampai laut mana itu, ya, Kepulauan Seribu, jatuh. Ya. Nah, itulah yang namanya takdir. Ya, tapi manusia semua kan punya kehendak tuh. Dia pengen ke Pontianak semua tuh. Ya sudah kumpul di Jakarta, beli tiket dan sebagainya. Qadarullah, ya. Allah berkehendak lain. Paham itu? Ya, apalagi yang terjadi kemarin, ya. Qadarullah masyafa'al. Ya, misalkan ada Syekh Ali Jabir meninggal. Ya, mungkin siapa yang pengen, misalkan, ya, keluarganya nggak pengen, beliau sendiri mungkin juga pengennya masih bisa dakwah dan sebagainya, tetapi kehendak Allah lain. Paham? Nah, ya, itulah hamba punya kehendak, ya. Arti dari ayat ini, hamba punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak hamba itu akan terlaksana jika Allah setujui. Paham? Dan tidak akan terlaksana jika Allah tidak setujui. Seperti contoh yang telah saya jelaskan itu. Mafhum? Li'annal kauna kullahu milkun lillahi ta'ala fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Karena segala sesuatu itu milik Allah, ya, maka tidak ada satupun, ya, di dalam cakupan kekuasaan Allah itu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah atau tanpa kehendak Allah, ya. Itu tidak ada satupun yang terjadi kecuali karena ilmu Allah dan kehendak Allah, ya. Kecuali Allah tahu dan Allah menghendaki. Maka dari itu sangat salah sekali ketika orang mengatakan, ya, oh alamnya baru marah, oh gunungnya baru marah, oh alamnya baru ini. Bahkan kalimat bencana alam pun itu, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh kita katakan, ya. Yang boleh apa? Musibah.
begitu. Karena memang apa musibah? Karena memang Allah kehendaki, ya seperti pagi tadi atau sebelumnya kemarin Mamuju, ya sekitar Mamuju Majene Sulawesi Selatan terjadi gempa bumi. Itu bukan alam yang menghendaki dengan sendirinya geser-geser karepe dhewe lempeng buminya, enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki itu semua terjadi. Allah yang berikan cobaan itu kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Paham itu? Nah, mafhum ya sekarang? Ya, ini masalah yang pertama. Nanti insya Allah akan kita bahas ya berikutnya masalah yang kedua dari apa permasalahan takdir, jika memang karena memang ada yang perlu untuk dijelaskan sampai paham biar tidak salah paham dalam masalah takdir ya. Demikian wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.